قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Oke, kita mulai hadis kitab Musnad Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan kajian kitab Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Hadis ke-54 dari kitab Musnad Al-Imam Ahmad. Haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Taubati al-Anbari, qala sami'tu Aba Sawwar al-Qadhi yaqul an Abi Barzah al-Aslami qala aghladha rajulun li Abi Bakrin as-Siddiq. Ada seorang pria yang bersikap kasar kepada Abu Bakar as-Siddiq. Kasar di sini dalam redaksi lain seperti mengata-ngatai atau dengan kalimat-kalimat keras kepada Abu Bakar yang ketika itu adalah seorang khalifah. Ya, seorang khalifah. Rasulullah SAW telah wafat. Dan beliau adalah presidennya ketika itu. Namun ada satu warga yang berkata keras. Atau bukan warga, mungkin pejabat lainnya atau warga lah, wallahu a'lam. Maka faqala Abu Barzah. Maka Abu Barzah, yaitu yang perawi di sini, mengatakan, ya, Abu Barzah al-Aslami. Abu Barzah ini seorang sahabat, ya. Seorang sahabat yang ikut dalam beberapa perang. Abu Barzah al-Aslami, ya, namanya Nadlah, ya. Berkata Abu Barzah yang ketika itu di dekat dengan Abu Bakar, ala adribu unuqah, ya, apakah aku boleh untuk menebas lehernya? Tuh lihat ya, orang Arab itu sekalinya ini, bolehkah aku menebas lehernya? Fantaharahu, maka Abu Bakar mencegah Abu Barzah yang berazam untuk menebas leher pria yang telah mencela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka berkata apa Abu Bakar berkata apa? Ma hiya li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah darbul unuq itu untuk seseorang setelah Rasulullah SAW. Sok apa maksudnya? Ngerti nggak kronologinya? Hadis 54. Ana ulangi ya. Jadi ada seseorang itu mencela terang-terangan ke Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Barzah yang mendengar berkata, ala adribu nuqah. Wahai Abu Bakar, apa engkau mau aku menebas lehernya? Maka kata Abu Bakar apa? Maka Abu Bakar fantaharahu, mencegahnya, jangan enggak usah. Maka kata Abu Bakar, ma hiya li ahadin ba'da Rasulillah SAW. Hal seperti itu tidak untuk seseorang setelah Rasulullah SAW. Ada yang paham enggak maksudnya? Enggak paham. Khalid, fahim teh? Enggak mau? Jadi Abu Bakar lagi duduk sama Abu Barzah lain-lainnya. Ada seorang pria yang ngajak gelut gitu, maksudnya mencela dan mencaci Abu Bakar, bersikap keras dan mencela Abu Bakar. Dan Abu Bakar ketika itu presidennya. Maka Abu Barzah bilang, ya Abu Bakar, ala adribu nuqah, mohon izin, saya pengen menebas lehernya. Maka fantaharahu, jangan. Ma hiya li ahadin ba'da Rasulullah SAW. Hal seperti itu tidaklah untuk seorang pun setelah Rasulullah SAW. Ayo, yang bisa jawab, anak kasih seoles parfum ini.
Nggak jawab karena soal doang. Allah musta'an. Mental fuqara. Ayo. Menebas leher karena penghinaan itu khusus untuk Rasulullah. Menebas leher karena penghinaan khusus untuk Rasulullah SAW saja. Maksudnya kalau dia menghina Rasulullah baru ditebas lehernya. Bagus. Sini anak kasih. Tahan. Dia nih. Karena udah janji gitu masa anak. Hah? Enggak. Sini. Enggak kelihatan mukanya. Jangan berat apanya pun minta. Please. Tadi mau enggak usah ya? Enggak usah jawab ya. Yang jawab Putra Ikhwan. Biar tak. Gimana, enak gak? Enak sih. Hah? Kok nggak beli? Ya itu ya. Tapi ada kesimpulan berikutnya bahwasanya arti lainnya adalah mencela sahabat, ini pendapat salah satu pendapat ulama ya, mencela sahabat tidak dikafirkan. Pencela sahabat tidak serta-merta dikafirkan. Itu salah satu pendapat ya. Pendapat lain mengatakan mencela sahabat termasuk kekufuran. Ya, sebenarnya gini. Ya, kalau mencela Rasulullah pasti ya. Tapi kalau mencela sahabat, wallahu alam, indikasi pencelaan itu kan beragam. Indikasi pencelaan itu beragam. Kalau misalnya diskotik atau tempat minum jualan bir, kemudian memberikan sayembara untuk yang namanya Muhammad dan Maryam, Muhammad dan siapa? Maryam atau Maria? Maria gratis. Ini kira-kira apa nih? Hinaan kan? Ini hakikatnya marketing. Hakikatnya apa? Marketing. Betul. Tapi memang Holy Wings ini apa namanya? Holy Wings ini ditutup. Di Jakarta dan belakangnya Surabaya juga ikut. Alhamdulillah. Semoga Allah berkati orang-orang yang menutupnya. Dan juga tempat lain mudah-mudahan. Tapi begitulah cara mereka berstrategi marketing. Apakah mereka dalam kondisi sensitif seperti sekarang, apalagi bentar lagi 2024, ya, nggak mikir kalau misalnya bikin sayembara seperti itu akan bikin chaos? Pasti mereka berpikir gitu. Tapi justru itu yang mereka inginkan. Hanya mungkin mereka nggak memprediksi kalau bakal ditutup, tuh nggak prediksi gitu. Ya. Jadi ala kulli hal, di sini para pegawainya yang manut dengan itu, masang itu dan ikutan pasang sayembara itu. Apakah mereka bisa terjerumus ke kekufuran akbar? Bisa atau enggak? Dilihat apakah mereka termasuk mukroh atau mukhtar. Maka wallahu alam mereka termasuk mukhtar, bukan mukroh. Mereka tidak dipaksa sehingga bisa mengancam maqasid syariah seperti mengancam jiwa, mengancam harta, enggak. Anda yakin enggak? Tapi mereka ada pilihan, mau ikut atau mau dipecat, kan gitu. Ya. Dia khawatir akan kekufuran mereka semua itu, yang pro dengan itu. Kalau misalnya mukroh, mujbar, itu ada sesuatu dari maqasid syariah yang terancam. Tetapi Anda nggak memikir apakah mereka akan dibunuh kalau nggak ikutan gitu. Anda anggap mereka mukhtar, ya, memilih. Nah ini jadi sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini bahwasanya orang yang mencela sahabat tidak serta merta dikafirkan atau dibunuh. Ya, taib. Memang ada larangannya, tapi ingat larangan dari Nabi SAW, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Itu tidak ada pengkafiran di situ. Janganlah kalian mencela sahabatku. Ya, terus Allah Rasulullah SAW beritahu tentang fadilah sahabat dan sedekahnya. Itu tidak ada pengkafiran di situ. Ya, tetapi tetap
apakah ada kemungkinan seorang yang mencela sahabat bisa kafir? Bisa saja. Tergantung dengan indikatornya. Taib 55. Berkata kemudian hadis berikutnya, haddatsana Hajjaj bin Muhammad, haddatsana Laits, haddatsana Uqail an Ibn Shihab, an Urwah bin Az-Zubair, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi SAW, annaha akhbarathu, bahwasanya Aisyah mengkhabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arsalat ila Abi Bakrin As-Siddiq, ya benar, radhiyallahu anhu, tas'aluhu mirathaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma afa Allahu alaihi bil Madinati wa Fadak wa ma baqiya min khumus Khaybar. Taib. Di sini Fatimah binti Rasulullah mengirim kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini sudah akhtatu. Perhatikan di sini ikhwan ana mulai dari awal. Dari Hajjaj bin Muhammad, ya. Laits, kemudian dari Uqail, kemudian dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, kemudian dari Urwah bin Az-Zubair. Oke? Ini Urwah ini keluarganya Aisyah. Ya. Hah? Tahu Az-Zubair bin Awam? Asma bin Abu Bakar itu suami siapa? Asma binti Abu Bakar, suaminya. Suami Asma. Siapa suami Asma? Coba cek di Google. Apakah Google tahu? Google itu lebih a'lam minna. Suaminya Asma, tulis dengan bahasa Indonesia, suaminya Asma. Coba lihat. Zauju Asma binti, Arab maklum ya, Abi Bakar. Siapa suaminya Asma? Zubair bin Awam, Nah, di sini Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awam. Berarti Urwah ini siapanya Aisyah? Siapanya Asma? Ya anaknya. Siapa yang Aisyah? Ponakannya. Taib. Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah istri Nabi. Tadi anak katakan Aisyah berkata kepada Rasulullah, bukan? Annaha akhbarathu, annaha di sini siapa? Aisyah. Akhbarathu, di sini siapa? Urwah. Bukan kepada Rasulullah. Rasulullah wafat, ya. Maka Urwah kemudian menyampaikan nanti ke Ibnu Syihab Az-Zuhri, tabi'in, ya. Jadi Aisyah bercerita kepada Urwah bin Az-Zubair yang merupakan ponakannya, bahwasanya Fatimah binti Rasulullah SAW, ini di masa kekhalifahan Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah SAW. Fatimah itu siapa? Putrinya Rasulullah SAW. Oke. Bahwasanya Fatimah itu mengirim kepada Rasulullah, datang ke Abu Bakar. Sebenarnya di sini arsalat, di sini mengirim utusan, ya, meminta sesuatu kepada Abu Bakar. Taib, Abu Bakar siapa ya Fatimah? Ya agak jauh, keluarga besan jauh, gimana ya? Karena Abu Bakar mertuanya Nabi SAW. Jadi Fatimah anaknya Nabi, tapi bukan dari hasil anaknya Abu Bakar. Jadi gimana ya, besan jauh gitu ya? Apa? Jauh banget ya. Tapi tetap keluarga juga ya. Nah, itulah fadilah memiliki istri banyak ya. Jadi Pak Abu Rahmat itu jenggotnya makin putih aja Pak, Masya Allah. Ya, apa yang diinginkan oleh Fatimah binti Abu Bakar? Fatimah binti Rasulullah SAW. Apa yang diinginkan? Tas'aluhu mirathaha min Rasulillah. Fatimah meminta warisan. Dari Rasulullah SAW. Mimma afa Allahu alaihi bil Madinati wa Fadak. Jadi ada 3. Warisan tersebut yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW di Madinah dan Fadak. Tanah di Madinah dan tanah di Fadak. Ada tanah namanya Fadak, daerah namanya Fadak.
Dan daerah Fadak ini yang selalu orang-orang Syiah itu ya menuntut Ahlus Sunnah untuk menuntut Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq nanti dianggap apa? Menilep tanahnya Ahlul Bait. Entar lihat. Jadi di Madinah ada tanah, di Fadak ada tanah. Wa ma baqiya min khumusi Khaybar. Dan apa yang sisa dari 1/5 tanah di Khaybar atau daerah di Khaybar. Oke? Jadi ada 3. Tanah di Madinah, tanah di Fadak, dan juga tanah atau properti di Khaybar. Oke? Sepeninggal Rasulullah SAW difikir oleh Fatimah dan juga Al-Abbas. Al-Abbas ini siapa? Pamannya Nabi SAW. Ini Ahlul Bait juga. Fatimah kan anaknya, putri. Al-Abbas ini paman. Ya, merasa bahwasanya ini perlu ada warisan yang dibagikan, wahai Abu Bakar. Engkaulah khalifah dan engkaulah yang akan membagi warisan itu. Karena kan namanya tanah-tanah ini kan tanah pemerintahan, tanah kekuasaan. Nah, maksudnya Rasulullah SAW ketika menjabat jadi Rasul ya, Rasul. Maka tanah ini kan dipegang Rasulullah SAW. Sepeninggal Rasulullah SAW, maka estafet jabatan ke Abu Bakar, sehingga tanah ini dikelola oleh pemerintah, yaitu Abu Bakar. Maka faqala Abu Bakar, inna Rasulullah SAW qala. Rasulullah SAW berkata. Dan ini, Abu Bakar berkata seperti ini kepada siapa? Anaknya Rasulullah SAW langsung. Maksudnya bukan langsung dengan adanya utusan ya. Jadi nggak langsung Fatimah datang, nggak. La nurath ma tarakna sadaqatan. Afwan. Salah, kalau Anda baca salah ini bahaya. Ma tarakna sadaqatun. Ma tarakna sadaqatun. Kata Nabi, ya, la nurath ma tarakna sadaqatun. Innama ya'kulu alu Muhammadin fi hadzal mal. Ya. Itu kalimatnya gimana ya, ikhwan, di situ? Inna ma tarakna sadaqatun. Terus apa? Innama ya'kulu alu Muhammadin fi hadzal mal. Benar? Sahih enggak? Oke. Maka kata Nabi SAW, kami tidak memberikan warisan. Jadi Nabi itu ketika wafat, hartanya tidak diwariskan. Ma tarakna sadaqatun. Apa yang kami tinggalkan, itu akan menjadi sedekah. Untuk Baitul Mal, untuk kaum muslimin. Bukan untuk Ahlul Bait. Di sini, innama ya'kulu alu Muhammadin fi hadzal mal. Anda belum bisa menerjemahkan dengan pasti ya. Wallahu a'lam. Jadi properti ini bukan komoditi warisan. Oke? Wa inni, kata Abu Bakar sekarang, wa inni wallahi la ughayyiru syai'an min sadaqati Rasulullah SAW an haliha allati kanat 'alaiha fi ahli Rasulullah SAW. Demi Allah, kata Abu Bakar, lihat ketegasan beliau, Masya Allah. Aku tidak akan mengubah sesuatu pun dari sedekahnya Rasulullah setelah wafatnya ini. Dari keadaannya yang seperti dulu di zaman Nabi. Di zaman Nabi seperti itu keadaannya, maka sekarang kami tidak akan menjadikannya warisan untuk ahlul baitnya, karena kata Nabi SAW, nahnu ma'asyar anbiya la nurath. Kami para nabi tidak memberikan warisan kepada ahlul bait kami. Ma tarakna sadaqah. Apa yang kami tinggalkan setelah wafat dari properti, itu semua menjadi sedekah, dan itu menjadi wakafan pemerintah, jadi apa namanya? Kelolaan pemerintah. Dan tidak diubah statusnya menjadi kepemilikan seseorang sebagaimana dahulu di zaman Nabi SAW. Wala a'malanna bifiha bima amila bihi Rasulullah SAW. Dan aku akan perbuat tanah-tanah tersebut sesuai dengan apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW terhadapnya. Lihat tuh. Ya. Gimana coba? Ada penguasa yang luar biasa. Kalau sekarang dijual buat kantong pribadi. Ya. Begitu. Lihat bagaimana keteguhan Abu Bakar. Fa'aba Abu Bakrin an yadfa'a ila Fatimah minha syai'a. Maka Abu Bakar menolak untuk memberikan kepada Fatimah sedikit pun dari tanah-tanah dan properti itu. Masya Allah. Kalau sekarang gimana ikhwan? Pasti dicela di media sosial nih.
Tapi Abu Bakar sih memegang apa? Sunnah Nabi. Tuh lihat. Nggak peduli bahwasanya ini Ahlul Bait yang mempertanyakannya gitu loh. Tapi pada hakikatnya insya Allah nanti akan terima kok. Ini hadis berulang-ulang. Fawajadat Fatimatu ala Abi Bakrin fi dzalik. Ya maka ya maksudnya ya Fatimah ya cukup mengkritik ya, tapi kenapa begitu gitu kan. Maka Abu Bakar berkata, walladzi nafsi biyadihi la qarabatu Rasulillah SAW ahabbu ilayya an asila min qarabati. Masyaallah. Demi jiwaku, demi zat yang jiwaku di tangannya, kerabatnya Rasulullah lebih aku cintai untuk aku sambung daripada kerabatku sendiri. Saking mencintainya Rasulullah, mencintai Rasulullah dan keturunannya dan keluarganya. Wa ammal ladzi syajara baini wa bainakum min hadhil amwal fa inni lam alu fiha 'anil haqq. Masyaallah. Adapun yang terjadi syajar fima syajar, yaitu terjadi gejolak perselisihan antara diriku dengan kalian dalam konteks harta-harta ini, Fadak, Madinah, Khaybar, fa inni lam alu fiha minal haqq 'anil haqq. Aku tidak beranjak sedikit pun dari kebenaran. Walam atruk amran ra'aitu Rasulullah SAW yasna'uhu fiha illa sana'tuhu. Dan tidaklah aku tinggalkan perkara yang pernah aku lihat Rasulullah melakukannya, kecuali pasti aku akan melakukannya. Teguh banget, Masya Allah. Makanya Abu Bakar itu dibenci orang Syiah karena keteguhan ini. Mereka menuding Abu Bakar itu telah menilap tanah-tanah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Para tegas Abu Bakar meriwayatkan jelas, nahnu masyarul anbiya la nurath. Kami tidak memberikan warisan. Innama wa ma tarakna shadaqah. Dan sedekah yang dimaksud ini sedekah untuk kaum muslimin pada umumnya, bukan sedekah untuk dimanfaatkan oleh ahli bait. Karena itu sama aja mewariskan. Baik, lanjut. Berikutnya, haddatsana Abu Kamil, haddatsana Abu Awanah, haddatsana Utsman bin Abi Zur'ah, an Ali bin Rabi'ah an Asma ibni Al-Hakam Al-Fazari. Sami'tu Aliyan qal. Ali berkata, kuntu idza sami'tu min Rasulillah SAW haditsan nafa'ani Allahu bima syaa an yanfa'ani bih. Aku itu kalau misalnya mendengar dari Nabi SAW satu hadis, maka Allah Ta'ala memberikanku manfaat sesuai kehendak Allah Ta'ala dalam manfaat tersebut. Wa idza haddatsani ghairi istahlaftuhu. Jika ada orang selainku yang memberikan hadis padaku, maka aku akan minta dia untuk bersumpah. Fa idza halafa li saddaqtuhu. Kalau dia bersumpah akan ketepatan hadis tersebut, maka aku akan mempercayainya. Wa haddatsani Abu Bakar wa sadaqa Abu Bakar. Suatu saat Abu Bakar itu memberikan hadis kepadaku dan Abu Bakar itu jujur. Qala Rasulullah SAW, ini hadisnya. Ma min 'abdin mu'minin yuznibu dhanban fayatawadda'u fayuhsinu tuhur. Tidaklah seorang hamba beriman yang melakukan yuznibu dhanban, suatu dosa, ini umum apapun dosanya itu. Fayatawadda, kemudian dia berwudu. Fayuhsinu tuhur, kemudian dia memperbagus tuhur, yaitu sikap wudunya, memperbagus wudunya. Maka apa yang terjadi? Tsumma yusalli raka'ataini fayastaghfirullah. Kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apa konsekuensinya? Yaitu illa ghafarallahu lah. Melainkan pasti Allah Ta'ala akan mengampuni dia. Thumma tala, kemudian berkata beliau, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wastaghfiru lidzunubihim. Itu orang-orang yang melakukan fahisyah dan zalim terhadap diri mereka sendiri, ya. Mereka seketika ingat kepada Allah Ta'ala kemudian beristighfar. Maka di sini adalah syariat salat taubat yang jumlahnya berapa? 2 rakaat dengan wudu yang bagus, ya. Baik, kemudian haddatsana Abu Kamil, haddatsana Ibrahim bin Sa'ad, haddatsana Ibnu Shihab an Ubaid bin As-Sabbaq an Zaid bin Thabit, salah satu sahabat Nabi, Zaid bin Thabit. Arsala ilayya Abu Bakrin radhiyallahu anhu maqtala ahli al-Yamamah. Maka
Di sini diberitahu kepadaku, kepada Zaid bin Thabit, yaitu Abu Bakar memberitahu kepada Zaid bin Thabit akan terbunuhnya para sahabat ahli Yamamah. Dan banyak dari mereka qurra gitu loh. Ahli Al-Quran, punya hafalan-hafalan, ya. Maka berkata Abu Bakar, ya Zaid bin Thabit, ya Zaid bin Thabit, innaka ghulamun syabun aqilun la nattahimuka. Engkau wahai Zaid, engkau adalah pemuda, ghulam, syab. Kalau udah syab berarti ghulamnya di sini bukan ghulam belum baligh ya, berarti dia mungkin sudah baligh. Ghulamun syabun aqil la nattahimuka. Kami tidak menuduh dirimu, kami tidak curiga padamu. Qad kunta taktubul wahya li Rasulillah SAW. Engkau pernah menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Fatatabba'il Qur'ana fajma'hu. Maka lakukanlah tatabbu'. Tatabbu' itu yaitu meneliti, ya, mengingat kembali satu persatu dari hafalanmu tentang Al-Quran dan kumpulkanlah ia. Maka Zaid bin Thabit itu salah satu perawi Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ya. Ini di zaman kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian hadis terakhir insyaallah 58, hadatsana Abdul Razzaq, hadatsana Ma'mar an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah. Dari Aisyah, tadi ada Urwah, ponakannya. Ponakan. Anna Fatimah wal Abbas. Nah, ini yang tadi. Fatimah dan Al-Abbas ataya Abu Bakrin yaltamisani mirathahuma min Rasulullah SAW. Fatimah dan Abu Bakar dan Abbas mendatangi Abu Bakar. Kalau dalam riwayat ini mendatangi langsung tanpa ada irsal, tanpa ada pengutusan seorang rasul. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya dengan beragamnya riwayat ini, ada yang menunjukkan mengutus rasul, ada yang menunjukkan datang langsung. Itu mungkin menunjukkan 2 kali atau lebih penawaran ini atau permintaan ini. Mungkin pertamanya dengan mengirim seorang utusan, ternyata nggak mempan, maka langsung mereka yang datang. Yaltamisan, mereka mencari betul-betul mirath, yaitu warisan untuk keduanya dari Rasulullah SAW. Wahuma hina idin yatlubani ardahu min Fadak wa samhahu min Khaybar. Jadi mereka minta tanah di Fadak dan juga saham properti di Khaybar. Faqala lahum Abu Bakar berkata kepada keduanya, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul la nurath ma tarakna sadaqatun. Kami tidak memberikan warisan. Apa yang kami tinggalkan itu akan menjadi sedekah. Wa inna ma ya'kulu alu Muhammadin fi hadzal mal. Anda tidak bisa menerima makan ini. Wa inni wallahi, kata Abu Bakar, aku demi Allah la ad'u amran ra'aitu Rasulullah SAW yasna'uhu fihi illa sana'tuhu. Tidaklah aku meninggalkan suatu perkara yang pernah aku lihat Rasulullah melakukannya, pasti aku akan melakukannya. Itu ittiba' yang paling tingginya. Ya, maka beliau teguh. Ya, karena tidak mencari dunia dari ini. Ya. Wallahu a'lam. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Lanjut ya sedikit kifayatul akhir insyaallah taala.